Belajar Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Quran, sesaat lagi kita ikuti Nadal Quran. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita hadir kembali tentunya di dalam frekuensi kesayangan Anda di 99.9 FM Radio Iskarimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Bareng saya Andi Ramadan di kesempatan hari ini, dan narasumber kita ada guru kita Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafidh yang akan melanjutkan lagi materi kita berkaitan dengan Quran Surat Al-Kahfi di ayat yang ketiga. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah surat Al-Kahfi ayat yang ketiga ini Dad. Masya Allah, nggak kerasa, merentek nanti. Ya, itulah satu ayat cara belajar. Kita ini belajar Quran ayatan-ayatan ya, satu ayatnya. Dan semoga sahabat Quran semuanya bisa menyimak setiap harinya dan pantengin terus di Mahat Official ya. Baik sahabat Quran semuanya, untuk menyingkat waktu di kesempatan hari ini kita langsung saja untuk melanjutkan materi kita di ayat ketiga di Quran Surat Al-Kahfi, dan kita serahkan kepada beliau untuk memulai materi kita. Tafadhol. Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan tahsin kita surat Al-Kahfi ayat 3. Sangat pendek ya, cuma terdiri dari 3 kata, dan kita semua sudah mengambil pelajaran bahwa belajar tahsin cukup satu ayat diulang sampai 250 kali jauh lebih baik daripada kita baca 1 juz sebulan sekali gak moco maneh gitu. Jadi membaca Quran itu makin sedikit dengan pengulangan banyak itu akan memunculkan potensi wirid Quran gitu loh. Potensi wirid Al-Quran. Terutama ibu, bapak yang sibuk sekali untuk membaca dan menghafalkan Quran. Wangel enggak. Coba aja ikut nadal Quran. Satu ayat ini dibaca, didengerin gitu ya. Saya sengaja mengulang-ulang untuk didengarkan kembali. Pada saat ibu masak ya diulang kembali. Ya diulang kembali terus itu. Sampai mau 2 hari 3 hari enggak apa-apa, enggak usah keburu-buru. Sifatnya apa ini? Menjadi wirid Quran. Yang kedua, menjadi obat Quran. Nancep itu. Satu ayat diulang-ulang sampai 250 kali, sampai 500 kali. Nancep. Itu yang kadang-kadang nanti itu pada saat sakaratul maut, Quran itu yang keluar gitu. Yang sering kita ulang-ulang itulah yang akan keluar. Terus kemudian yang ketiga, membaca satu ayat saja kemudian diulang-ulang. Ya, itu adalah akan menjadi obat bagi hati kita. Manakala yang kita ulang-ulang itu adalah ayat-ayat tentang ruqyah, penyakit, maka itu akan menjadi kesembuhan. Manakala ayat yang kita baca itu penyembuh dari kesalahan kebakhilan, nah kita juga akan terbebas dari penyakit bakhil dan seterusnya. Maka membaca tahsin satu ayat kemudian dibaca berulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak. Dulu kalau Kanjeng Nabi dan para sahabat satu ayat itu mulai berisya sampai subuh.
atau saat qiyamul lail sampai menjelang fajar. Satu ayat saja itu. Ada lagi ulama yang duduk ya lagi mau minum kemudian ngulangi satu ayat kok berkesan lanjutkan sampai 5 jam ya 7 jam ya dalam rangka untuk taladzud bil Quran, merasakan kelezatan dari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan pada surat Kahfi ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithin. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Fihi abada. Makithina 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 fihi abada. Makithin. Maka mereka itu orang-orang yang mendapatkan pahala ajron hasanah, pahala yang baik yaitu surga. Makithin, mereka itu akan kekal, tinggal di surga dan tetap kekal fihi, di dalam surga itu abada, selama-lamanya. Ini adalah menjelaskan di ayat sebelumnya yaitu ayat yang kedua bahwa fungsi Al-Quran adalah memberi peringatan yang keras ya di sisi Allah dan juga memberikan kabar gembira. Kalau kita gabung ditarik di akhir zaman keras sekali, wong cepet kafir, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Saking kerasnya fitnah cobaan itu. Siapa yang ketemu Dajjal banyak yang murtad. Ya, karena Dajjal itu di akhirnya adalah mengaku sebagai Tuhan dan banyak yang berbondong-bondong. Kebanyakan pengikutnya adalah wanita. Loh, ini itu kan liyunzir, peringatan. Ya, peringatan di akhir zaman. Wa yubasysyirul mu'minin. Nah, di situ juga Kanjeng Nabi di akhir zaman memberikan peringatan-peringatan. Di samping itu juga kabar gembira, jalan keluar supaya terbebas dari fitnah Dajjal. Baca surat Kahfi. Supaya terbebas dari fitnah Dajjal, ke atas gunung memelihara kambing. Ya, kemudian menyelamatkan agamanya. Supaya terbebas dari fitnah Dajjal, maka berada di Masjidil Haram. Ya, baik itu Mekah dan Madinah. Supaya terbebas dari fitnah-fitnah Dajjal, kita berada di atas gunung. Kemudian mendirikan pesantren-pesantren, majelis-majelis zikir supaya kita terbebas dari fitnah Dajjal. Maka kita ini harus berhati-hati dan kadang-kadang harus uzlah, mengasingkan diri daripada kita ini terpengaruh oleh mereka. Dan masih banyak lagi ya, fitnah Dajjal, al-harju, pembunuhan supaya kita terbebas dari al-harju, amsik lisanak, yaitu tahan lisanmu, dan masih banyak lagi. Pokoknya wong sing manut itu untuk surga dunya, untuk surga akhirat. Seakan-akan ini menjadikan sebuah peristiwa besar sejak wafatnya Kanjeng Nabi sampai hari kiamat. Kanjeng Nabi wis cerita kabeh Mas. Zaman iki zaman apa? Sekarang yang kita hidup sekarang ini 2023 ini zaman apa? Iku wis ono kabeh. Kemudian nanti akan terjadi zaman bagaimana? Fitnahnya bentuknya apa saja, wong sing selamat piye, wonten kabeh. Tentu tidak akan kita ceritakan di sini, waktu yang sangat panjang. Itu ada
fikih-fikih akhir zaman gitu ya, al-usus wal muntalaqat, fikih tahawulat, itu banyak ulama-ulama tarim sudah mengarang tentang ratusan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman dan sikap kita. Mah sapa sing gelem manut teng Gusti Allah? Kabeh wis. Bahkan akhir zaman ini ojo beride dan berinovasi dalam sikap. Dalam politik wis pokoknya tak inovasi dewe. Oh ojo. Dalam pangan kemudian tak inovasi sendiri. Akeh lupute. Dalam masalah kesehatan saya inovasi enggak. Lebih baik kita totalitas. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Pertama totalitas dalam Al-Qur'an, yang kedua totalitas dalam sirah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadisnya, termasuk totalitas mengikuti petunjuk akhir zaman. Akhir zaman, zaman apa? Kemudian fitnahnya bentuknya kayak apa? Biar bicara fitnah itu bahaya-bahayanya, nggih. Kemudian molo-molonya, bencana-bencananya. Kemudian supaya selamat, bagaimana jalan keluarnya? Itu sudah ada semua. Maka siapa yang selamat dari situ, makithina fihi abada, mereka akan menetap dan kekal fihi di sorga abada selamanya. Makithina fihi abada, kekal di sorga itu wis enggak mati maneh, sudah tidak meninggal lagi. Di sorga itu tidak ada penyakit lagi. Di sorga itu ora ana wong selilitan, ning swarga ora ana wong watuk. Di swarga gak ana wong mengi, ning swarga wong ora ana wong asam urat. Di sorga itu tidak ada orang yang buang air besar. Di sorga itu tidak ada orang buang air kecil. Di sorga iku ora ana wong upilen, ning swarga ora ana wong keteken. Di sorga itu enggak ada orang yang punya kotoran yang ada di telinga. Di sorga itu kekuatannya 100 kali kekuatan manusia di dalam berjima dan makannya, dan makan tanpa batas lagi. Di dalam sorga itu tubuh kita diperbaiki menjadi sittina dhiro'an, 60 dhiro', 60 depa. Di sorga itu kita awet, di mana penduduknya yang laki-laki rata-rata usia 30 sampai 40, yang perempuan usia 18, uruban atroba. Itulah jannah yang diimpikan, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makithina fihi abada. Makithin artinya makithin dari makith adalah tetap, ya. Makith tetap, ya. Kemudian dikatakan juga kekal fihi di dalam surga abada selama-lamanya. Masya Allah. Inilah, dan bahkan wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sejati adalah akhirat, bukan dunia. Seorang mukmin pada saat membaca ini, makithina fihi abada, di sana ada perumahan yang mungkin di sini kita mustahil dapat perumahan. Makithina fihi abada, di sana ada hutan dan kebun-kebun. Makithina fihi abada, di sana ada kendaraan-kendaraan yang tanpa batas. Makithina fihi abada, di dalam ada kemuliaan eksekutif, eksklusif, terhormat seperti raja-raja, bahkan ribuan raja-raja yang ada di dunia. Makithina fihi abada, di sorga itulah segala yang kita inginkan terwujud. Makithina abada, sesuatu yang menyakitkan, menyusahkan, tagihan listrik, pajak, sontek, wah macam-macam, wis ora ono maneh. Semua hanya untuk apa? Talazut, merasakan lezatnya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, ya, hum inna ashabal jannati hum fi syughulin fakihun. Mereka itu dalam kesibukan-kesibukan yang nyata. Kesibukan-kesibukan apa itu? Bersama istrinya, memecahkan keperawanan. Bojone iku lho bendina perawan, esuk perawan maneh, esuk perawan maneh, ya. Fi syughulin itu. Wah, iku repot banget iku.
mungkin berjam-jam, 1 hari, 2 hari, kaya manten anyar iku lho, 3 dina ning kamar gak metu-metu. Ini kok saulan ning kamar gak metu-metu. Surga itu sok ben ngono, repot tenan. Ya, repot, sibuk yang menyenangkan itu bersama dengan istrinya. Hum wa azwajuhum, mereka bersama dengan istri-istri mereka. Fi dhilalin, di dalam naungan, di dalam kemah, di dalam tempat-tempat yang indah. Ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki yattaqiun, dan kemudian sambil senden-senden bertelekan layeh-layeh ya di kebun-kebun, di taman-taman yang indah. Oh, ngoten, gak ana bengi, gak ana awan, wis, gak ada siang, gak ada malam. Di surga itu gak ana wong turu, ora ono. Itu nggak ada wong ngantuk tekluk gak ono. Surga itu memang tempat yang Allah sediakan untuk bernikmat-nikmat. Makithina fihi abada. Di dalam surga kekal, wis selama-lamanya tetap kekal di sana. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada, makithina fihi abada, makithina fihi abada, anna lahum ajran hasana, makithina fihi abada, makithina fihi abada, makithina fihi abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepada kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, saya meminta ridhamu dan swargane panjenengan, ya Allah, surgamu. Wa na'udzubika, dan aku berlindung min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Berkah bersama dengan Al-Quran, mulia bersama dengan Al-Quran, beruntung bersama dengan Al-Quran, akselerasi kehidupan bersama Al-Quran, kekal langgeng di surga di derajat yang tertinggi Jannatul Firdaus bersama Al-Quran. Bahagia bersama keluarga, bercengkerama bersama di sorga, berkumpul bersatu tanpa berkurang dengan cahaya Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi ya sobat Quran semuanya, sudah kita berikan materi di ayat ketiga ini, dan semoga bisa menjadikan wasilah kita untuk terus menjuang dan juga mencari ilmu dalam Al-Quran ini. Semoga kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Andi Ramadan yang tugas di kesempatan hari ini, dan jazakallahu khair kepada Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz. Kita akan hadir lagi esok hari dan di jam dengan kesempatan yang sama, ya, di 99.9 FM Radio Karimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti program Nadal Quran. Ikuti program Nadal esok hari di jam yang sama di 99.9 FM.